Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Samri Bermansyah Silalahi dengan NIM 200466234. Di sini saya membuat video dalam rangka untuk memenuhi tugas dari mata kuliah TIK dan Media Pembelajaran. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai kerajaan Ternate. Bagaimana awal mula kerajaan Ternate terbentuk, baik juga dengan kedatangan Islam, baik dengan kedatangan Portugis, kedatangan Belanda dan penjajahan Belanda beserta jatuhnya Ternate dan peninggalan-peninggalan yang ada di kerajaan Ternate. Oke, langsung kita masuk ke materinya. Oke teman-teman, nah di sini saya akan menjelaskan mengenai awal mulanya kerajaan Ternate. Nah, kerajaan Ternate ini dulu sebutannya itu adalah kerajaan Gapi. Nah, kerajaan ini dulu bisa dibilang dibentuk atau berdiri sejak tahun 1257. Nah, kerajaan ini bisa dibilang kerajaan Ternate itu didirikan oleh seseorang yang bernama Mbah Masyur Mulamo yang berkuasa pada tahun 1257 sampai 1272 Masehi. Nah teman-teman, pada awal abad ke-13 Pulau Ternate itu mulai dikunjungi oleh para pelancong dan pedagang. Nah, penduduk di Ternate ini juga awalnya merupakan warga eksodus dari Halmahera. Pada mulanya di Ternate terdapat 4 kampung yang tiap kampung dipimpin oleh seorang memole atau kepala marga, atau bisa dibilang kepala sukunya gitu teman-teman. Nah, dengan datangnya banyak pelancong-pelancong dan pedagang-pedagang dari luar wilayah Ternate, nah penduduk Ternate semakin bervariasi dengan bermukimnya pedagang Jawa, Arab, Tionghoa, dan Melayu, dan menjadikan penduduk wilayah Ternate ini menjadi banyak begitu orang-orang dengan asal atau tempat asal yang berbeda. Oke teman-teman, jika bicara kerajaan Ternate, orang pertama yang menjabat sebagai pemimpin atau penguasa kerajaan Ternate dalam kisah sejarah kerajaan Ternate begitu, yaitu adalah Bab Mansur Malamo. Beliau memerintah Ternate mulai dari tahun 1257 sampai 1277. Nah teman-teman, inilah foto dari Mbah Mansur Malamo, pemimpin kerajaan Ternate pertama yang ada di Ternate. Nah, dari kisah beliau juga ada begitu bisa dibilang cerita unik yang bisa dikenang dari kerajaan Ternate, yaitu adanya mahkota Ternate yang ibaratnya bisa dibilang turun-temurun diturunkan kepada kerajaan kepada pemimpin-pemimpin ke bawahnya begitu. Nah, berikut fotonya ya. Nah, teman-teman, bisa dibilang ini adalah salah satu bentuk mahkota begitu. Nah, inilah mahkota yang dipakai oleh Bab Mansur Malamo yang diturunkan kepada pemimpin-pemimpin setelah beliau. Dan ini salah satu bisa dibilang ciri khas yang unik dan bisa dilihat dari kerajaan Ternate baik dari pemimpinnya. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kedatangan Islam. Nah, kedatangan Islam di kerajaan Ternate itu dimulai dari Kolono Marhum yang merupakan Raja Ternate pertama yang memeluk agama Islam. Nah, setelah beliau mendapat petunjuk dari ulama Islam asal Minangkabau, Datuk Maulana Hussein, salah satu seorang bisa dibilang murid dari Sunan Giri yang datang ke Ternate pada tahun 1465 Masehi. Nah, jadi bisa dibilang beliaulah cikal bakalnya yang membawa ajaran Islam ke kerajaan Ternate. Nah, selain daripada itu, setelah marhum wafat, anaknya Zainal Abidin menggantikannya. Nah, jika dibilang ia adalah ia menjadikan, bisa dibilang anaknya ini menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Nah, dan meninggalkan gelar
Kolano dan menggantikan dengan sultan. Syariat Islam diberlakukan dan membentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama. Nah, dengan digantikannya kolonel marhum ini, bisa dibilang dengan naiknya Zainal Abidin, banyak perubahan-perubahan yang dibawa oleh anaknya ini, yang menjadikan kerajaan Ternate ini kerajaan yang bercorak Islam gitu. Dari, bisa dibilang dari bentuk kerajaannya, dari lembaga kerajaannya, baik hukum kerajaannya, dan juga bisa dibilang kebudayaan yang ada di kerajaan Ternate itu menjadikan semuanya itu bercorak Islam. Nah, bisa dibilang inilah cikal bakalnya kerajaan Ternate menjadi bercorak keislaman. Oke teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kedatangan Portugis. Jadi teman-teman, pada masa pemerintahan Sultan Bayanulla pada tahun 1500 sampai 1521, Ternate semakin berkembang begitu. Nah, rakyatnya diwajibkan berpakaian secara Islam, dan teknik pembuatan perahu dan senjata yang diperoleh dari orang-orang Arab dan Turki digunakan untuk memperkuat pasukan Ternate. Jadi pada masa itu datang juga orang dari Eropa, orang-orang Eropa pertama gitu yang datang di Maluku, yang bernama Ludwig de Bartolomeo atau Ludovico Vartema pada tahun 1506. Nah, kedekatan Sultan orang Portugis menyebabkan bisa dibilang menyebabkan timbulnya keresahan begitu. Keresahan dalam masyarakat Ternate, apalagi mereka ikut campur tangan dalam urusan internal kekerajaan, seperti dalam pengangkatan dan penunjukan pewaris tahta dan beberapa hal segala macam. Jadi menurut sumber yang bisa dipercaya, Sultan Bayanulla ini wafat karena diracuni oleh orang-orang terdekatnya sendiri gitu, yang kecewa dibuat atau dikarenakan kebijakannya gitu. Nah, jadi bisa dibilang kedatangan Portugis ini itu sudah membuat sedikit ataupun banyaknya konflik-konflik yang ada di kerajaan Ternate. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut ke penjajahan Belanda. Kekalahan demi kekalahan yang diderita Ternate memaksa Ternate meminta bantuan kepada Belanda begitu pada tahun 1603. Nah, Ternate akhirnya berhasil menahan Spanyol, namun dengan imbalan yang amat mahal. Belanda akhirnya secara perlahan itu menguasai Ternate pada tanggal 26 Juni 1607. Nah, Sultan Ternate pada saat itu menandatangani kontrak monopoli VOC di Maluku sebagai imbalan bantuan Belanda melawan Spanyol. Nah, pada tahun 1607 bisa dibilang Belanda membangun benteng Oranje di Ternate yang merupakan benteng pertama mereka di Nusantara. Nah, sejak awal hubungan yang tidak sehat itu dan tak seimbang itu antara Belanda dan Ternate menimbulkan ketidakpuasan para penguasa dan bangsawan Ternate. Di antaranya adalah Pangeran Hidayat. Nah, bisa dibilang pada kurun abad ke-16, Raja Muda Ambon yang juga merupakan mantan wali Raja Ternate ini memimpin oposisi yang menentang kedudukan Sultan dan Belanda. Ia mengabaikan perjanjian monopoli dagang Belanda dan menjual rempah-rempah kepada pedagang Jawa dan Makassar, dan bisa dibilang ini salah satu cara untuk melawan Belanda begitu. Nah, jadi rakyat Ternate ibaratnya tidak setuju dengan perjanjian atau monopoli dagang tersebut. Mereka melakukan bisa dibilang perlawanan yang bisa dibilang untuk mempertahankan kehidupan mereka begitu. Ya baik teman-teman, untuk yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai peninggalan kerajaan Ternate. Oke, di sini saya akan menampilkan beberapa foto yang menunjukkan peninggalan kerajaan Ternate. Ya teman-teman, di sini salah satu peninggalan yaitu Keraton Kesultanan Ternate. Dan yang ini adalah makam Sultan Baabuluh. Dan yang terakhir yaitu makam Sultan Baabullah. Dan bisa dibilang teman-teman, inilah salah satu bentuk peninggalan yang ada di kerajaan Ternate. Ya baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. See you guys.